Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Oke. Oke, Pak Guru akan ngabsen terlebih dahulu ya. Saifuddin Ali Sabana. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Irfan. Hadir. Indri Amara. Hadir apa, Pak? Oke, hadir semua ya. Oke. Kemarin kita telah membahas tentang akhlak tercela ya, pertemuan kemarin ya. Ada munafik, ada ria, ada hasud, banyak lagi ya. Oke. Kemudian kita akan masuki materi selanjutnya, yaitu akhlak terpuji ya. Apa sih akhlak terpuji? Nah, akhlak terpuji itu adalah kumpulan sifat dan perilaku yang mendarah daging dalam diri seseorang, tercermin dalam setiap tindakan dan ucapan sehari-hari. Ini adalah fondasi penting untuk membentuk karakter yang positif dan mulia. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, konsisten dalam kebaikan, tulus dan ikhlas, menghargai sesama, bertanggung jawab. Mengapa akhlak terpuji itu penting? Ya. Jadi masa remaja itu adalah fase yang penting untuk membangun identitas dengan akhlak terpuji. Kalian akan menjadi pribadi yang disenangi, dipercaya, dan sukses di masa depan. Ya, yang pertama itu ada fondasi kepribadian, membentuk karakter yang kuat dan positif sejak dini. Kemudian hubungan sosial, membangun pertemanan yang sehat dan lingkungan yang harmonis. Kualitas belajar, meningkatkan fokus dan tanggung jawab dalam pendidikan. Masa depan cerah, peluang sukses. Apa saja contohnya akhlak terpuji itu? Itu ada jujur ya. Kemudian ada sabar dan ikhlas. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat adalah tolong menolong. Terus? Disiplin dan tanggung jawab. Iya. Oke. Kita itu harus jujur ya, karena kejujuran itu adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Setiap kata dan tindakan yang jujur akan menciptakan reputasi yang baik, baik di mata teman, guru, maupun keluarga. Berani mengakui kesalahan adalah tanda kekuatan jati. Oke, di sini Pak Guru ada. Nanti kalian, Pak Guru bagi dulu ya, kalian ada 2 kelompok nanti ya. Nanti kalian membahas tentang akhlak terpuji itu ada apa saja dan contohnya bagaimana ya. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Pak Guru bagi ya, ini kertas. Yuk, silakan langsung. Waktunya 10 menit ya. Udah, bisa? Gimana? Susah enggak? Mudah sekali, Pak. Udah, Pak. Gampang ya? Oke, gampang ya? Dah ya. Masing-masing nanti presentasi 1 orang. Yang di sini Mas Ucup. Mas Ucup? Oke, Mas Ucup. Di sini nanti tentuin ya siapa ya? Oke, Mas Ucup silakan. Mas Irfan, Mas Ucup. Silakan, Mas Irfan. Mas Irfan, silakan. Ke situ, Pak. Di situ aja. Oke. Oke. Jadi yang pertama tuh jadi ada ketika ada nenek-nenek mau nyebrang jalan nih misalkan. Nah, itu bisa diinin nama nanti misalkan sama mas saya itu membantu nyebrangnya Pak gitu, Pak. Terus juga ada ketika melihat pengemis, kita harus mau untuk bersedekah kepadanya seperti itu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Mas Irfan. Oke, kemudian di sini siapa yang mau berpresentasi? Mbak Edis ya? Oke, Mbak Edis coba. Ya Pak, jadi hasil diskusi kelompok 1 tadi itu ketika ada teman sekelas kita yang dibully, kita itu bisa menegur teman yang membuli tersebut. Misalkan kayak Indri membuli Hai, nanti Syari yang menegur itu. Terus itu Betul. contoh karakter terpuji lainnya itu kita
kita membagi makanan kepada tetangga ketika makanan itu banyak seperti itu. Oke, betul. Yuk, tepuk tangan untuk Mbak Edis. Tepuk tangan, Mas. Oke. Oke ya. Pak Guru punya gambar ya. Nanti kalian tebak ini gambar apa? Gambar apa tuh, Pak? Ini termasuk akhlak terpuji. Ini Mas Ucup ya ini ya? Iya, Pak. Iya, udah obat sekarang, Pak. Pas SD Pak. Pas SD ya. Apa? Ini termasuk akhlak apa coba? Kenapa? Tawuran ya? Ya, betul, betul. Oke, satu lagi. Ini apa? Apa tuh, Pak? Pincang, Pak. Alat terpuji, Pak. Apa? Terpuji. Kenapa? Menolong, bisa ditolong. Ya. Ya, betul. Betul ya? Pincang. Dituntun gitu ya? Ya, pesan Pak Guru ya, itu karena kalian sudah mengetahui akhlak baik, akhlak buruk yang tercela ya, itu jadilah remaja yang berakhlak mulia. Karena apa? Karakter adalah bagaimana kamu memperlakukan mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Ya, intinya itu ya. Nanti kalau kalian akhlaknya baik, untuk masyarakat juga akan menghargai, juga akan suka pada kalian gitu ya. Oke, mungkin cukup dari Pak Guru. Untuk pertemuan kali ini nanti Pak Guru tugaskan ada kalian membuat apa namanya ya, poster ya, poster tentang akhlak terpuji dan tercela ya. Yang tadi kelompok ini terpuji, kelompok ini tercela. Bikin poster loh ya, minggu depan kita bahas lagi. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Mari kita akhiri pertemuan pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya kurang afdol sih, harusnya pakai kafaratul majelis saja ya. Yo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Pak Guru. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat hari ini? Masih. Ada yang udah tahu hari ini mau mempelajari apa? Belum tahu, Pak. Hari ini tuh mengulas materi minggu kemarin. Hari ini mempelajari tentang menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Nah, minggu lalu kan sudah dijelaskan arti hibah itu apa dan arti tabayun itu apa. Apa ada yang masih ingat? Nanti Bapak punya hadiah. Aku Pak. Ya, apa Mas Ucup? Hibah itu suka ngomongin orang lain di belakang yang buruk-buruk, Pak.
Ya. Dapat hadiah. Dapat. Tepuk tangan dulu buat Mas Ucup. Ya. Tabayun hibah itu enggak. Hibah itu artinya penyakit hati yang harus dihindari. Artinya membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Siapa yang di sini sering hibah? Wah, Mas Ucup nggak boleh gitu. Hibah itu dosa. Itu tuh. Artinya tuh penyakit hati yang harus dihindari. Jadi tidak boleh berhibah. Macam-macam hibah itu ada fitnah, yaitu menyebarkan kabar bohong. Ayo, siapa yang pernah memberi kabar bohong ke temannya? Mbak Edis, nggak boleh gitu. Siapa? Ya, ini yang selanjutnya itu ada mendengar. Mendengar itu ikut mendengar hibah juga. Jadi misal, iya, jadi misal Mbak Indri itu hibah, tapi Mbak Edis juga ada di situ. Jadi mendengarkannya sama-sama aja dosa. Yang selanjutnya itu ada merusak hati. Artinya menciptakan kebencian dan perpecahan. Ada yang tahu artinya ini apa? Kok liver? Bukan. Penyakit hati. Jadi misal Mas Ucup itu membenci Mas Akmal itu tidak boleh. Saling menyayangi. Kenapa? Oh, bukan itu artinya, beda lagi. Berarti kamu ngomongin moral kritik fakta nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Fakta gimana? Maksudnya kayak kita ngomongin orang tapi itu bukan sesuatu yang meski sama hari itu benar aja, tapi itu masuk hibah ya Pak? Iya, itu hibah sama aja hibah. Iya, ya, Pak. Ya. Yang selanjutnya itu ada larangan hibah dalam Al-Quran. Ada yang bisa membacakan ayat ini enggak? Nanti dapat hadiah lagi. Dibacakan dulu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, benar. Tepuk tangan buat Mas Ucup. Ya, dalam Al-Quran ini menjelaskan artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, yang selanjutnya itu ada contoh dari hibah sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama itu di sekolah, seperti mengomentari nilai teman atau penampilan fisik. Nah, itu siapa yang sering body shaming? Body shaming. Iya, body shaming. Body shaming. Siapa? Oh, Mas Akmal. Mas Akmal kok sering body shaming? Nggak boleh body shaming. Wah, jangan kayak gitu, itu beda. Ya, yang selanjutnya itu di rumah, yaitu menceritakan kekurangan anggota keluarga kepada orang lain atau tetangga. Nah, itu seperti kayak mengumbar aib dari keluarganya sendiri. Yang selanjutnya itu di media sosial. Nah, ini yang sering terjadi di media sosial. Seperti menyebarkan berita negatif atau gosip tentang selebriti tanpa verifikasi. Nah, itu. Terus yang selanjutnya di lingkungan. Nah, di lingkungan ini juga sering terjadi karena disebabkan oleh ibu-ibu. Nah, yang selanjutnya itu ada tabayun. Tabayun itu artinya mencari kebenaran dengan bijak. Tabayun adalah meneliti, menyeleksi, dan mencari kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Nah, tabayun ini merupakan perilaku yang baik, tidak seperti hibah tadi. Kalau hibah kan tadi yang harus dihindari, lah tabayun ini yang harus diterapkan setiap harinya. Nah, contoh dari macam-macam dari tabayun sendiri seperti verifikasi informasi. Jangan langsung percaya berita
yang belum jelas sumbernya. Nah itu jadi misal kalian buka HP nih, ada informasi apa itu kalau belum jelas itu jangan ditembak langsung itu masalahnya. Nah yang selanjutnya itu ada konfirmasi atau tanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Nah seperti misal Mas Ucup ada masalah, lah Mas Akmal itu langsung nembak, itu Mas Ucup punya masalah, padahal kan enggak. Nah itu nggak boleh, harus diverifikasi dulu. Atau dikonfirmasi, ditanyain dulu itu masalahnya benar apa enggak. Nah yang selanjutnya itu ada hindari prasangka, utamakan husnuzon. Nah itu tidak boleh suzon. Nah, yang selanjutnya itu ada perintah tabayun dalam Al-Quran. Ya ini bapak sajalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusimu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya artinya hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah itu ini perintah tabayun ya. Yang selanjutnya itu ada ini membiasakan tabayun ya, bisa dilihat ya. Nah, ya mungkin cukup sekian ya materi hari ini. Bapak mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu Bapak mau cek kehadirannya. Untuk kehadiran hadir semua? Hadir ya? Oke, bagus. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada materi inti yaitu memahami Asmaul Husna. Nah, selanjutnya akan tetapi kita lebih berfokus kepada Al-Ghafur. Nah, Asmaul Husna tentang Al-Ghafur. Apa sih Al-Ghafur itu di sini? Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan intinya, teman-teman, pernah nggak dari teman-teman ada yang berantem, bertengkar gitu sama temennya? Ini Pak, Mas Uboy Pak. Waduh. Nah, ketika gitu, misalkan teman-teman nih, dengerin dulu dong. Bapaknya lagi ngomong di depan. Nih, semisal Mas Ubay dipukul, apa yang Mas Ubay ini lakukan? Enggak, itu tidak boleh seperti itu, oke? Nah, jadi kita harus meneladani sifat Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentang apa tadi? Al-Ghafur, pinter. Nah, jadi Al-Ghafur itu, di sini. Nah, jadi Al-Ghafur itu adalah artinya Allah yang Maha Pengampun, yaitu Allah yang selalu mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Kita sebagai hamba Allah ini, mungkin kita banyak dosa kita. Kita sering melanggar
peraturan dari yang Allah udah tetapkan, yang Allah larang, kita langgar, itu termasuk namanya dosa. Nah, maka dari itu Allah memiliki sifat Al-Ghafur seperti itu. Nah, ini contohnya apa? Nah, ini gambar apa? Poster apa? Saling memaafkan. Nah, iya, ini salah satu contoh. Kenapa? Iya, berpelukan. Nah, ini merupakan salah satu representasi dari apa namanya? Mengampuni ketika orang bangun ini teman, bangun. Bangun. Nggak boleh gitu. Kalau Bapak lagi ngejelasin harus didengarin. Nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Karena ya, jadi gini, karena ketika kita ingin dihargai oleh orang, kita harus juga bisa menghargai orang lain. Nah, oke. Ini tadi artinya apa? Mengampuni. Nah, salah satu representasi dari Al-Ghafur ini gitu. Jangan ngobrol sendiri ya, Mas Yusuf sama Mas apa? Mas Salmi, Mas Padol. Iya, Pak. Tidak boleh ya. Tapi ngajak ngobrol terus, Pak. Iya, nggak boleh. Oke. Kita fokus lagi ke sini. Selanjutnya ada maknanya. Itu kayak tadi. Jadi maknanya adalah Al-Ghafur itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha luas. Pengampunannya bisa mencakup semua dosa, baik dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil gitu. Karena kita nih manusia sering berbuat salah juga kan gitu kan, sering melanggar kan. Tidak boleh ya. Teman-teman semuanya fokus ke materi yang Bapak jelasin supaya apa? Supaya kalian juga nanti bisa paham gitu ya. Ya, semuanya ya. Fokus lihat sini dulu. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya itu tentang dalilnya. Nah, di sini dijelasin di Quran surat Thaha ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summah tada. Nah, ini artinya bisa kalian lihat, dan sesungguhnya aku, ya ini aku di sini berarti Allah Subhanahu wa taala. Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan juga beramal solih, kemudian tetap di jalan yang benar. Maka dari itu, ketika kita mungkin pernah berbuat salah kepada orang lain juga mungkin pernah berbuat salah kepada kita sehingga kita marah dan lain sebagainya. Kita harus bisa memaafkan ataupun mengampuni kesalahan dia, seperti itu teman-teman. Mbak Ai, jangan sibuk sendiri ya. Liatin Bapak ngejelasin supaya apa? Nggak boleh kayak gitu. Harus nggak boleh kayak gitu. Oke, paham? Supaya kalian nanti bisa paham apa yang namanya materinya, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini kesimpulan. Tapi sebelum masuk kesimpulan, coba salah satu dari kalian bacain dulu lafadz Al-Ghafur yang benar. Coba Mas. Ini siapa namanya? Ubay. Nah, iya Mas Ubay. Ayo. Baca lafadz Al-Ghafur tapi harus mana tadi ya? Harus sesuai dengan tajwidnya. Nih, coba. Al-Ghafuru. Oke, bagus. Jadi di sini harus panjang. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu salah bacaan itu bisa salah arti. Pinter semua. Oke, tepuk tangan dulu dong. Murid, udah pada paham kayaknya ini ya. Pinter-pinter ya, alhamdulillah. Oke. Nah. Oke, tadi kan udah ngejelasin maknanya juga, artinya juga. Sekarang Bapak mau tanya ke salah satu dari kalian. Coba Mbak Indri, Al-Ghafur tadi artinya apa? Maha Pengampun. Coba Mbak Edis, jelasin secara singkat saja arti makna dari Al-Ghafur itu. Al-Ghafur itu artinya Allah itu selalu mengampuni dosa-dosa hambanya. Jadi kita sebagai manusia itu bisa mengamankannya dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Oke, pinter, kasih tepuk tangan dulu dong, berani jawabnya. Coba Mas contoh dari Al-Ghafur ini kayak gimana? Ini Dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, Mas Ubay ketika dipukul Mas Aman itu nggak balas gitu loh. Tapi Terus? maafkan. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan juga dong. Oke, jadi teman-teman, jangan terlalu kenceng, takut ngeganggu kelas sebelah. Oke, paham? Iya, Pak.
Nah, jadi ketika belajar itu lebih baik harus kondusif karena nanti ketika belajarnya kondusif, tapi kondusif di sini bukan berarti kaku ya. Kondusif di sini kelasnya tertib, tapi seru gitu pembawaannya. Nanti ketika contohnya Bapak ngejelasin, kalian tuh lebih gampang lebih gampang paham, materinya lebih gampang masuk seperti itu. Apalagi ketika kalian juga menghargai Bapak ataupun menghargai orang yang sedang berbicara. Nah, gitu, pintar semuanya, oke? Nah, tadi Bapak udah ngejelasin dari artinya, terus ini arti, ada makna juga, terus juga yang terakhir sebelum kita tutup ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya Al-Ghafur ini adalah Allah yang Maha Pengampun, seperti itu, oke? Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Semuanya sudah paham? Bagus, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak ya? Berangkat semuanya. Ada Bu, Asep nggak berangkat Bu. Kenapa Mas Ucup Asepnya? Katanya adiknya sunatan. Oh, oke. Nggak ada konfirmasi tapi ya. Kalian tahu nggak, sebelum kita mau masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, bareng-bareng. Yuk, Ibu pimpin, kalian ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, kan udah pada semangat semuanya ya, semoga. Jadi, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Iya, betul. Iya, betul. Ya, ada yang tahu nggak ini kira-kira gambar apa? Gambar apa? Itu kartun Bu. Ya, benar. Orang marah. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai memahami makna faktor penyebab dan dampak negatif dari ghadab. Terus juga merumuskan cara-cara yang efektif untuk mengendalikan amarah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu marah? Emosi, iya betul. Kalau menurut Mas Ucup, marah itu sebuah perilaku terpuji atau tercela? Tercela. Iya betul, pintar. Kasih tepuk tangan buat Mas Ucup. Dalam? Besok ya hadiahnya. Oke, jadi definisi dari ghadab sendiri itu adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan atau sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Terus ada yang tahu nggak biasanya tuh kalian marah karena apa? Coba Mas Halmi. Dipukul? Iya boleh dipukul. Iya boleh. Jadi faktor penyebab dampak negatif dari marah sendiri itu ada 2 ya. Yang pertama itu terhadap diri sendiri yang ada beberapanya, yaitu gangguan kesehatan mental, terus juga itu bisa membuat kita depresi, terus penurunan kualitas hidup juga karena sulit untuk mengendalikan diri. Darah tinggi ya Bu? Betul, salah satunya darah tinggi. Nah, untuk dampak terhadap hubungan sosialnya itu biasanya kalau kita sering marah-marah itu kita
mempunyai masalah hubungan dengan keluarga ataupun teman. Terus juga akan adanya konflik ataupun pertengkaran dan hilangnya kepercayaan. Nah, untuk faktor penyebabnya sendiri itu ada dua, yaitu pertama faktor fisik dan faktor psikis. Untuk faktor fisik sendiri itu kan yang ada gitu loh, tubuh ya, yang kelihatan. Nah, yang pertama itu adalah sedang merasa lelah atau yang berlebihan. Jadi biasanya kalau kita merasa capek, kita itu akan lebih mudah untuk betul, bad mood. Nah, terus kedua ada reaksi hormon dan kekurangan zat penting dalam tubuh. Nah, itu juga. Itu pra masa period ya, Mas, biasanya. Nah, untuk faktor psikis sendiri itu biasanya kalau kalian itu bercanda berlebihan sama teman, kayak semisal kalian ketawa terus mukul gitu. Ada nggak yang sering bercanda kalau ketawa itu mukul? Nggak boleh ya kalau kayak gitu. Kadang itu orang ngerasa tidak terima kalau dipukul. Terus yang kedua itu berkata kasar dan tidak sopan kepada teman. Terus ada juga perdebatan atau argumen. Oke, dari materi yang Ibu paparkan ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke. Sekarang Ibu mau kalian membuat kelompok, diskusikan mengenai jadi ini nanti kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti tugas kalian itu mendiskusikan dan menuliskan 3 hal yang paling sering membuat remaja seperti kalian itu marah. Nah, Ibu nanti kalian tuliskan di lembar jawaban ini ya. Ibu, itu sekarang. Ya, Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Ayo ikut ya, itu teman-temannya dibantu. Ada kesulitan kelompok 1? Itu nanti kalian bisa ya membuatnya seperti jadi mind mapping ataupun apa sekreatif kalian. Oke? Sudah? Kalau kurangan uang jajan boleh dimasukin nggak? Boleh aja, boleh. Ya, itu bisa ya saling menghargai pendapat. Iya? Kayak sering begadang gitu. Itu boleh. Oke, sudah ya? Sudah bisa dipresentasikan? Ibu minta salah satu dari perwakilan kelompok kalian untuk maju untuk membacakan. Boleh Mas Helmi maju silahkan. Perwakilan saja ya. Untuk kelompok 2 saja, ntar kelompok 1 kita bahas di minggu depan. Oke. Jadi ya, nanti kalian menanggapi bersama-sama ya. Hal yang sering membuat marah. Ditunjukkan dong hasilnya. Iya, ditunjukkan. 1. Alasan marah ya. Ya. Merasa dibandingkan dengan orang lain. Ya, siapa yang sering dibanding-bandingin sama orang tuanya? Aduh, itu pasti sakit hati sekali ya. Iya. Ya, terus. Terus yang kedua ada konflik dengan teman. Ya, siapa yang sering berantem? Ayo. Ya. Nggak boleh ya, sedih ya itu ya. Dah? Yang ketiga ada privasi yang tidak dihargai. Ya. Biasanya itu privasi yang tidak dihargai itu cara mengatasinya itu gimana kamu? Itu Bu, mungkin bicarakan tentang batasan privasi. Ya. Jangan berlebihan membicarakan privasi orang. Iya betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Mungkin itu ya untuk kelompok 1 kita bahas di minggu depan aja. Ini perwakilan ya. Nggak apa-apa? Ya, oke. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu kalau kita udah belajar tentang apa aja nih? Penyebab marah, Ya, terus? dampak negatifnya sama Terus? pengertian marah. Iya, betul. Oke, mungkin itu ya yang Ibu bisa sampaikan. Terus juga buat kalian, Ibu pesan untuk tetap menjaga, tetap berkelakuan baik. Karena marah itu kan termasuk akhlak apa tadi? Akhlak tercela itu baik buruk? Nah, oke. Jadi dalam Islam pun kita tidak boleh untuk memiliki akhlak yang buruk. Nah, oke. Mungkin itu aja ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya hari ini semangat banget ya buat belajar ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan. Ada yang memimpin? Masuk baik. Oh ya boleh. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini siapa yang gak masuk? Nihil, Bu. Nihil. Oke, langsung aja ya. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Minggu lalu. Ya, kalau sekarang kita belajar tentang akhlak tercela ya. Jadi Ibu harap nanti setelah kita belajar ini kita dapat menghindari akhlak tercela ya. Kemudian untuk yang materi selanjutnya itu akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela? Ada yang bisa jawab? Akhlak buruk. Iya benar. Ada lagi? Ya Bu, nggak baik Bu. Ya, akhlak tercela adalah sifat, perilaku, atau kebiasaan buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam, norma masyarakat, dan nilai-nilai kebaikan universal. Dan akhlak tercela juga merupakan cerminan dari hati yang kurang terpaut pada kebenaran dan dapat merusak harmoni dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini merusak apa aja, dan ini ada merusak hubungan dengan Allah, yaitu mengurangi pahala dan menjauhkan dari rahmatnya, menambah beban dosa di akhirat. Kemudian ada merusak hubungan antar manusia, menimbulkan permusuhan. Jadi akhlak tercela itu dapat menimbulkan permusuhan ya, terus ketidakpercayaan dan perpecahan dalam masyarakat. Kemudian ada merusak hubungan dengan diri sendiri, memicu kegelisahan, menghilangkan rasa percaya diri dan mengganggu ketenangan batin. Oke. Jenis-jenis akhlak tercela. Siapa yang di sini mau nyebutin akhlak tercela? 3 aja deh. Yo, siapa? Aku Bu. Boleh, Mas Ubay? Munafik Bu. Ya, terus? Marah. Ya, terus? Godok. Ya. Godok. Godok marah. Iya, godok marah. Hibah tadi. Iya, betul. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, jadi di sini kita pertama akan membahas tentang bohong atau kizib. Nah, bohong adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bohong itu kebalikan dari jujur. Jujur kan mengucapkan sesuatu sesuai kenyataan. Kalau bohong mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian dampak dari bohong itu ada menghilangkan kepercayaan orang lain. Jadi kalau kita bohong itu kita akan tidak dipercaya lagi oleh orang lain ya. Terus menciptakan lingkungan penuh keraguan dan menjauhkan keberkahan. Nah, solusinya senantiasa berkata jujur meskipun terasa sulit. Kadang kan kalau jujur itu sulit ya. Kita mau jujur tapi sulit banget hati kita gitu ya kadang. Terus ingatlah bahwa kejujuran membawa ketenangan dan keberkahan. Kemudian yang kedua ada sombong atau takabur ya, tirai penghalang kebaikan. Takabur adalah merasa diri itu lebih baik dari orang lain atau meremehkan mereka baik dalam penampilan, ilmu, keadaan maupun keturunan. Kemudian selanjutnya ada iri hati. Iri hati. Siapa nih yang suka iri ini di sini nih? Saeb Bu. Bu, kalau iri ke kebaikan boleh nggak? Iri ke kebaikan maksudnya gimana? Contohnya? Mas Ubay kan pinter, saya iri, jadi saya Termotivasi gitu ya, boleh. Kalau misalkan kita iri sama yang lebih pinter, misalkan kita termotivasi supaya kita bisa lebih baik dari dia kayak gitu ya, biar kita membangun semangat diri kita ya. Oke, boleh ya kalau itu ya. Nah, di sini iri hati atau hasad ya adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat atau keberhasilan. Dampaknya tuh hati gelisah, memutus silaturahmi, menimbulkan fitnah dan merusak amal kebaikan. Bu, Indri makan tuh Bu. Gak boleh makan ya. Aduh, nanti aja makannya. Ayo makan ya. Iya, gak boleh ya. Simpen dulu. Oke, iya. Kemudian ini ada dampak negatif akhlak tercela. Ada dampak bagi diri sendiri, bagi lingkungan, dan bagi hubungan dengan Allah. Oke. Tadi coba akhlak tercela tadi apa? Coba Mbak Ai, apa akhlak tercela? Ya, bagus. Terus, sebutkan jenis-jenis akhlak tercela, Mbak Edis. Bohong, Ya. sombong, iri hati. Oke, pinter ya. Terus,
Sebentar. Nih, Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Lagi ngapain? Ini lagi ngapain? Lagi bertengkar. Bertengkar itu contoh. Bertengkar itu contoh akhlak apa? Tercela. Tercela ya. Nah, ini tuh baik nggak? Ditiru nggak sih? Baik ditiru apa enggak? Enggak ya, nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh bertengkar, harus damai. Cinta damai, oke. Langsung aja kita selanjutnya ke kesimpulan hari ini. Nah, jadi akhlak tercela itu harus kita jauhi. Nah, menjauhi akhlak tercela adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keistiqomahan, dan komitmen. Jadi, cara mengubah kalau misalkan kita punya akhlak tercela nih. Nah, kita jangan buru-buru, misalkan langsung jebret ke akhlak terpuji, itu enggak ada step by step ya. Oke. Kemudian ada tugas untuk besok ya. Kalian tulis, tadi kan udah ada ya macam-macam akhlak tercela. Nanti kalian tulis di buku masing-masing minimal 3 aja. Sama pengertiannya ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ibu mau tanya. Ya boleh, baik. Ibu tadi yang sesuai materi, aku mau nanya gimana caranya menghindari bohong. Oh ya boleh. Cara menghindari bohong. Jadi mungkin kita bisa latihan jujur. Kecil-kecilan, maksudnya gini, semisal kita belum mandi nih, nah kalian jangan bilang, aku udah mandi kok gitu lah, itu cara menghindari bohong gitu kan, kita jujur, perlahan dulu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Cukup ya? Oke. Cukup sekian dari Ibu. Ibu harap kalian bisa menghindari akhlak tercela ya, dan pesan dari Ibu yang terpenting adalah menjaga hati kita supaya kita itu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Oke, sekian dari Ibu, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siang, Pak. Sekarang jam berapa sih? Jam 1. Oh, jam 1. Oh, selamat siang anak-anak. Ya, masih semangat ya? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa? Yuk. Yang Mas Saib boleh? Yuk. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Bapak absen dulu ya. Yang pertama Mas Ubay. Hadir, Pak. Mbak Indri. Hadir, Bapak. Mbak Ai. Hadir, Bapak. Ya, hadir semua ya. Nah, sekarang kita mau bermain. Di sini mesti pada suka bermain kan? Nah, nanti permainannya itu mencakup materi tentang toharoh. Nah, kemarin kan minggu kemarin sudah belajar tentang toharoh, ada cara berwudu, terus membersihkan najis, lalu ada lagi apa ya? Tayamum, ya.
Nah, sekarang kalian Bapak nanti ini dulu menjelaskan cara bermainnya. Nah, yang pertama kalian nanti maju satu-satu, ambil bebas, mau yang di sini, mau yang ini. Nah, kalau yang ini ada soal, ini di dalam ini ada kertas yang berisi soal. Nah, di sini ada kertas yang berisi jawaban. Nah, kalian nanti bebas mengambil yang mana aja. Nanti ketika kalian udah ke belakang ke tempat duduk, nanti kalian cari pasangan kalian. Nanti kalian cari pasangan jawaban dan soal yang sesuai ya. Oke, dimulai saja. Sekarang kalian maju ke depan satu-satu ya. Dari Mas Ubay dulu ya. Bebas Pak, satu tok. Bebas. Aku yang mana, Pak? Bebas. Silakan ambil Yang pink aja, Pak. Gimana? Semuanya. Iya. Iya, satu aja. Ini apa yang itu? Bebas. Kalian ambil bebas. Masih. Yang mana? Ini udah belum? Udah semua belum? Masih ada yang belum? Ini masih 3 loh. Aku aja 2 enggak apa-apa. Silakan ambil. Yang pink. Enggak ada yang pink, Pak. Kurang 2 lagi, siapa yang mau ambil lagi? Mas Ubay, Pak. Oh ya. Plot twist. Oke, kalian sekarang cari pasangan kalian ya, yang sesuai soal dan jawaban. Pokoknya cari. Ya, lagi siapa yang belum ketemu? Loh. Bareng. Ya, udah semua ya. Nah, silakan kalian maju sesuai dengan pasangan kalian bersama-sama ya. Nanti dulu, jangan semua. Jangan semua. Ya. Silakan bacakan soal dan jawaban. Saja jenis najis. Jawabannya yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasito atau najis sedang. Yang ketiga ada najis mughalladhah atau najis berat. Oke. Nanti. Ya silakan yang lainnya. Ayo cepetan. Ya, silakan. Ya, aku dapat soal bagaimana lafalnya berwudu. Ya. Jawabannya nawaitu wudu'an lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tahu artinya enggak? Apa? Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas Ya. kecil karena Allah Ta'ala. Oke. Ya siapa lagi? Ayo cepetan ayo. Ya, ayo. Iya, maju semua. Apa yang wajib dibasuh ketika melaksanakan wudu? Ya, jawabannya yang pertama ada wajah, kedua tangan, ketiga sebagian kepala, dan keempat kedua kaki, Pak. Nah, jadi nggak semua wajib dibasuh ya. Yang wajib cuma wajah, tangan, kedua tangan, terus lalu sebagian kepala, dan terakhir kedua kaki. Oke, silakan kembali. Ya, ayo cepetan ayo. Ya, ini ada Ya. pertanyaan apa pengertian toharoh dan mengapa toharoh itu penting? Yo, gimana Mas Ubay? Jawabannya toharoh adalah membersihkan diri baik pakaian, badan maupun tempat dari najis dan hadas kecil atau besar. Terus yang itu mengapa? Toharoh penting karena menjadi penyebab sahnya ibadah seperti sholat dan tawaf. Toharoh juga menjadi tanda kehormatan seorang muslim di hadapan Allah. Oke, jadi syarat sahnya sholat itu harus berwudu ya. Ya silakan kembali. Yuk yang belum lagi siapa? Yang belum? Mbak Ai sama ini, Pak. Iya, Pak Dol, kan ada samaan. Fatuil? Ini hadas kecil. Maju. Ayo maju. Ayo maju. Maju semua aja, Pak. Enggak. Silakan bacakan. Enggak boleh cia-cia ya. Bagaimana cara membersihkan najis? Ayo gimana Mbak? Pertama mukhafafah dengan membersihkan air. Yang kedua ada mutawasitoh dengan dicuci sampai hilang rasa, bau, dan warna. Yang ketiga ada mughalladhah yaitu dicuci salah satunya dengan menggunakan debu. Kecuali Pak. Oke, silakan kembali. Jadi
Gimana, apakah masih ada yang dibingungkan tentang seputar toharoh ini? Sudah bisa semua ya? Paham ya? Oke, jadi mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jadi intinya toharoh itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita umat muslim, terutama ketika mau sholat dan mau tawaf. Nah, toharoh ini merupakan salah satu perbuatan yang disukai Allah, ya kan? Jadi kita ketika bersuci, nanti Allah itu akan mencintai kita, ya. Bapak sudahi ya. Semoga pembelajaran kali ini memberikan hikmah yang besar bagi kita semua dan kita akan bisa langsung praktek ya. Bagaimana kita berwudu dengan benar, lalu ketika kita batal langsung wudu dan bagaimana kita menjaga kesucian dari hadas ya. Ya, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oh, siang ya. Masih fokus ya? Sudah siap apa belum? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ubay dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Nihil. Oke, alhamdulillah nihil ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian untuk materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, sebelum ulangan hari ini, mari kita ulas terlebih dahulu sedikit tentang materi yang pernah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang puasa. Oke, ada yang masih ingat apa itu puasa? Oke, satu, Mbak Edi coba. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oke. Dari fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, betul tepuk tangan. Oke, yang kedua ada apa? Rukun puasa. Yang pertama ada apa? Niat. Ada yang masih ingat niatnya? Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahodin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Bagus sekali ya. Terus yang kedua ada menghindari sesuatu yang membatalkan. Kemudian ada sahur. Terus selanjutnya ada apa lagi? Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada apa yang pertama? Makan. Terus minum. Terus Oke. Iya, betul sekali ya Mas Diva. Oke. Semuanya masih ingat ya? Alhamdulillah, pintar-pintar ya anak ibu. Oke. Kalau sudah siap semua, ulangan hari ini ya. Apa belajar terlebih dahulu? Langsung saja. Oke.
Oh, soalnya susah nggak, Bu? Soalnya ada yang susah, ada yang gampang. Oke. Ini Ibu ada soal, nanti kalian kerjakan dengan teliti. Dibagi ya. Kalau salah gimana, Bu? Kalau salah nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Takut. Oke, dibagi murid. Oke. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan kerjakan dengan teliti, tidak boleh mencontek, dilakukan dengan tertib. Oke, sebelumnya, nanti ya, sebelumnya kita baca bismillah bersama. Oke, selamat mengerjakan. Mas Saeb, dikerjakan ya. Itu mainannya disimpan dulu. Gimana? Nggak boleh nyontek ya. Nggak punya pulpen, Bu. Nggak punya pulpen. Yang punya pulpen dipinjem ya. Oke, gantian nggak apa-apa. Sudah selesai, yang sudah diam ya. Ya, kenapa? Ya, nyontek nanti Ibu kurangi nilainya ya. Enggak, Bu. Ini salah satu sifat fitnah ini, Bu. Oke, makanya jangan nyontek biar nggak dikurangi nilainya. Kan kalian anak pintar-pintar. Kalau yang fitnah dikurangi nilainya nggak, Bu? Kenapa? Kalau yang fitnah dikurangi nilainya nggak? Fitnah? Ya, dikurangi nanti. Pahalanya dari Allah. Fitness nanti tambah sehat ya. Oke, gimana, ada yang susah? Lah enggak, kan tadi sudah diulang, sudah bisa semuanya. Oh, nggak belajar ya? Semua ini kayaknya, Bu. Kayak waktunya 5 menit lagi ya. Sudah, Bu. Gampang banget, Bu. Sudah? Sudah. Oke, kita cocokkan bareng-bareng ya. Ibu. Oke. Aku sudah semua. Aku Yang- Bu dulu, Bu, yang baca, Bu. Ya, boleh. Satu apa? Satu, yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari makan saja. Yang A, Bu. Salah. Apa yang betul? Cek. Ya, nomor 2. Siapa yang mau baca? Iya, Bu. Oke, Mas Saeb. Rukun puasa yang pertama adalah B. Niat di malam hari. Betul? Betul. Yang ketiga, Mas Ubay. Bu, salah satu rukun puasa adalah imsak. Yang dimaksud imsak adalah dia membaca doa sebelum sahur. Salah kan? Salah. Apa yang betul? Yang betul apa? B. Betul. Oke, Mas Diva. Saya, Bu. Di bawah ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa adalah A. Tidur siang. Salah. Kok salah semuanya? B. Tahu belajar. Gimana sih? Oke, Makan dan B. minum. Yo, sekarang nomor 7. Apa 7? Aku, Bu. Ya, Mbak Edi, silakan. Hal buruk yang harus dihindari saat berpuasa adalah B. Menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Iya, betul. Terus nomor 8. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Helmi. Tujuan puasa selain menahan lapar dan haus adalah A. Agar tubuh menjadi B, apa? Yang benar? B. Biar sabar. Betul. Terus kemudian ada uraiannya kan? Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Mbak Aul, coba. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya yang pertama ada niat, Kemudian. kedua menahan diri, dan ketiga ada sahur. Oke, betul semuanya? Betul. Kemudian yang nomor 2. Siapa? Mas Doil, nomor 2. Ayo Mas Doil nurun ya. Dari tadi ngobrol terus. Mbak Serli. Yang pertama bersedekah. Terus Ya. perbuatan berarti karena buruk berarti Bohong. marah. Oke, betul semua ya. Ada yang betul? Oke. 100 bisa ya, Bu.
Oke, mungkin sekian ulangan kita, nanti ditumpuk jadi satu. Semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apakah kalian pernah dengar istilah Isra Mi'raj? Pernah. Jadi, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Terus, Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu melewati beberapa langit, di mana setiap langitnya itu Nabi Muhammad itu bertemu dengan para nabi. Salah satunya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di mana peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada 10 kenabian Nabi Muhammad SAW setelah Abu Thalib itu meninggal dunia. Terus hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada 2, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu adanya perintah sholat 5 waktu, di mana sebelum 5 waktu itu Nabi Muhammad itu ada 50 sholat yang harus dikerjakan dalam 1 hari. Tetapi kata Nabi Musa itu, Nabi Muhammad itu harus nego atau nawar kepada Allah supaya diberi keringanan. Di mana Allah itu menyetujui penawaran dari Nabi Muhammad. Jadi melaksanakannya itu tidak 50 kali dalam 1 hari, tetapi 5 waktu dalam 1 hari. Pak Doil, ini pada mainan di belakang, Pak. Jangan main oh. Duduk. Terus berarti pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kita akan berdosa dan masuk neraka. Jadi di sini siapa yang masih bolong sholatnya?
ruku Pak, tapi barengin sama duhur. Astagfirullah. Kiraat apa? Salah itu, salah. Harus Itu tepat. manajemen waktu Pak. Bukan itu, bukan manajemen Kalau waktu. mau tidur. Pak, kalau saya biasanya sama duha Pak. Bagus, bagus, bagus. Aduh. Jadi kita itu Kalau jam 8 bagus Pak. bukan sholat duhanya yang bagus. Jadi anak-anak kita itu harus melaksanakan sholat 5 waktu yang tepat waktu. Terus sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari Bapak dalam menjelaskan materi tadi, jadi motivasinya itu jagalah sholat 5 waktu. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya anak-anak. Siap, Bapak. Sehat nggak nih? Sehat nggak nih? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ini Pak. Mas Ucup, hadir Mas Ucup? Oh ya, Mas Asep. Hadir. Mas Asep, kamu kan Saeb. Itu Pak, adiknya lagi sunatan. Mas Asep adiknya lagi sunatan. Ya, Oh ya. sunatnya, Pak. Mbak Indri mana Mbak Indri? Oh ya, hadir ya, hadir semua ya. Iya, Pak. Oh Mas Asep tadi yang nggak hadir ya? Oh iya, ya. Pak. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ayo. Ini apa ini? Ya. Oh ya, ini tulisannya apa? Yuk kita belajar wudhu. Oke. Nah, kenapa sih kita harus berwudhu? Oh, ganteng banget ini ya. Ada jenggot-jenggotnya. Wudhu itu merupakan kunci agar sholat kita bagus. Ibaratnya nih ya, kalau kita mau masuk rumah, kita itu harus punya kunci. Kalau nggak punya kunci, rumahnya, betul sekali. Berarti kalau belum wudu nggak bisa sholat Pak? Ya iya dong, kan belum suci kita. Jadi nggak boleh sholat. Seperti itu. Paham Mas Ucup? Paham. Oke. Kita lanjut ya. Nah, wudhu ini kan ada rukun-rukunnya, juga ada tata caranya, juga ada sunnah-sunnahnya. Nah, untuk rukun-rukun wudhu itu ada berapa? Siapa yang tahu? 6. Yang pertama apa itu Mas? Niat. Niatnya apa? Ada yang mau bacain nih? Ada yang mau bacain nggak? Oh, mau semuanya aja. Ya semuanya bacain yuk. Ya, niat ini kita baca ketika mau melakukan betul sekali membasuh muka. Terus yang kedua ada membasuh muka. Nah, batasan membasuh muka itu dari mana sampai mana? Ada yang tahu nggak? Dari dada sampai sini Pak. Salah dong, salah. Sebenarnya ini kan banyak versi-versinya ya.
Nah, kalau menurut Bapak itu seluruh bagian muka sampai nih pangkal batuk ini, dahi. Ya ini lapangan golf. Lebar banget ya. Kalau nggak punya muka, nggak punya malu berarti. Yo, lanjut yang ketiga ada membasuh kedua tangan sampai siku. Betul sekali. Mashu yadaini ila mirfaqoi. Nih, ya. Membasuh basuhnya itu sunahnya dari kanan dulu apa kiri dulu? Kanan ke kiri. Iya benar kan? Dari kanan dulu baru ke kiri. Nah, untuk batasan membasuh tangannya itu dari mana? Dari kuku. Sampai? Dianjurkan pakai air yang mengalir. Betul sekali. Untuk selanjutnya yang keempat itu ada mengusap sebagian kepala. Nah, ini yang dimaksud mengusap sebagian kepala apa cuma sebagian doang apa gimana? Gimana Mas Ubay? 3 helai saja cukup? Ya betul sekali, boleh ya. Kalau misal rambut kalian nih lebat banget ini ya, gondrong gitu ya, nggak perlu dibasuh semua, cukup dikit aja nggak apa-apa, 3 helai pun nggak apa-apa. Kalau botak semuanya itu seger banget itu Mbak. Ya selanjutnya ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah ini sunahnya juga dari mana dulu nih? Ya betul. Terus ada lagi nih sunah satu lagi, berapa kali kita harus membasuhnya? Betul. Yang terakhir itu ada tertib. Yang dimaksud tertib ada yang tahu? Yang dimaksud berurutan itu gimana? Mas Ubay coba, Mas Ubay. Dari muka, terus turun tangan, terus sebagian kepala, terus kaki. Iya, pintar. Nah, di sini belum dong, Mas. Sabar. Di sini Bapak ada gambar nih. Kelihatan nggak? Enggak. Masa nggak kelihatan? Bapak maju, Bapak. Ya, udah maju. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Ini yang gerakan pertama ini lagi ngapain? Nah, itu termasuk sunnah atau wajib? Sunnah. Yang kedua ini lagi ngapain nih? Itu sunnah apa wajib? Bagus. Yang ketiga lagi apa ini? Wajib apa sunnah? Bagus. Yang keempat? Wajib apa sunnah? Bagus. Ini lagi apa ini? Ayo. Salah. Ini lagi membasuh telinga. Wajib apa sunnah? Ya, sip. Terus ini apa nih? Ini kan patchingnya di atas ini, berarti lagi ngapain? Oh iya. Lagi mandi. Ini kan gak ada gayungnya, Mas. Lagi ngapain? Membasuh sebagian kepala. Wajib apa sunnah? Wajib. Ya, betul. Ini? Wajib apa sunnah? Wajib. Sip. Yang terakhir ada? Ya. Iya, membaca doa wajib apa sunnah itu? Ada yang bisa bacain doa setelah wudhu? Coba. Hah? Nah, nanti Bapak kasih nilai lebih. Gimana? Ayo, Mas Ubay. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika Sholihin. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Ubay. Nah, ini ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama ada keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu depan dan belakang. Yang kedua ada tidur pulas. Nah, yang ketiga ada menyentuh kemaluan. Ini yang nggak punya kemaluan ini. Gimana ini? Yang keempat ada hilangnya akal. Tidur yang pulas ini Bapak pernah denger ini ya? Kalau misalnya tidurnya itu duduk, tapi pantatnya rapet, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, ya. Jadi, ya.
Besok minggu depan Bapak jelasin ya, minggu depan. Kesimpulan pada hari ini tadi rukun wudhu ada? Ya, mungkin itu saja Bapak ucap terima kasih. Mari kita sudahi dengan biruan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas memimpin berdoa. doa mulai. Selesai. Oke. Gimana nih kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke, berangkat semua ya. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu ini Sasuke sedang menjalankan ibadah apa? Puasa. Iya, Itu lagi mikirin mau masak apa, Bu? iya. Ya, ini Sasuke sedang puasa ya, di siang hari sedang menahan lapar. Nah, puasa itu juga termasuk bagian dari rukun Islam. Nah, rukun Islam itu apa sih? Jadi rukun Islam itu 5 kewajiban utama yang wajib dijalankan oleh umat muslim. Nah, kelima rukun Islam itu yang pertama ada syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima haji. Nah, yang pertama ada syahadat. Syahadat itu pengakuan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Nah, ini tuh menjadi pintu masuk ya ke dalam agama Islam dan sekaligus dasar dari seluruh keyakinan dan ibadah. Ini Ibu juga punya contoh. Ini Gojo ya, sedang masuk Islam. Iya. Nah, ini contoh. Ya. Nah, kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang kedua ada sholat. Sholat itu kewajiban yang wajib dilakukan 5 kali sehari. Ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, dan isya. Nah, gerakannya itu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Betul. Ini juga ada contoh lagi ya. Si Luffy sedang memimpin sholat berjamaah. Masya Allah ya sekali. Nah, yang ketiga ada puasa. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa ini biasa dilakukan pada bulan Ramadan. Ini contohnya yang tadi Sasuke ya, sedang menahan puasa. Nah, yang keempat ada zakat. Zakat itu kewajiban memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin. Nah, tujuannya itu untuk membersihkan harta. Ini ya, ada contoh orang sedang berzakat. Nah, yang terakhir ada haji. Haji itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan perintah Allah dengan melakukan kegiatan seperti mengelilingi Ka'bah. Nah, haji itu dilakukan sekali seumur hidup bagi yang sudah mampu ya.
Nih ada contoh orang sedang berhaji. Nggak tahu, nggak kenal juga. Oke, pematerian sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nanti. Sebelum nyanyi, Ibu mau mengerjakan soal terlebih dahulu ya. Ini dibagi 2 kelompok aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ditebalkan. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Ya, ya, sudah betul semua. Nah, materi hari ini sudah selesai ya. Sebelum menutup pembelajaran, ya, sambil mengingat kembali ya tentang rukun Islam. Sebentar, Ibu contohkan terlebih dahulu. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji, naik pesawat. Wush. Bisa? Bisa. Ayo kita ulangi bersama. 1, 2, 3. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji, naik pesawat. Wush. Oke, paham ya tentang rukun Islam? Oh, mau nyanyi lagi? Oh ya boleh, mau maju? Ya sudah. Ya, pematerian hari ini sudah selesai ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan buat Mbak Edis bisa dipimpin. Ya, baik. Selanjutnya kan Bapak absen. Yang pertama ada Mas Fadoilul Akmal. Hadir, Pak. Oke. Ada Mas Saifuddin Zuhri. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya? Hadir. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya. Kayaknya agak lemes nih semuanya nih. Iya, biar semangat kita ice breaking dulu ya. Oke, untuk ice breakingnya Bapak contohkan dulu ya.
Seperti ini. Sambil Bapak contohkan, silakan sambil bisa diikuti ya. Barangkali ada yang tahu. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung, digulung, lalu tersenyum. Digulung, selalu tertawa. Ha. Bisa semua ya? Oke, sekarang semuanya bareng ya. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung, sambil tersenyum. Digulung, sambil tertawa. Ha. Tepuk tangan buat kita semua. Gimana nih? Udah semangat ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang mana ini melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Yaitu apa, Mbak Sherly? Menghafal dan menerapkan kandungan surat An-Nas dalam kehidupan remaja. Betul sekali, menghafal dan menerapkan kandungan surat An-Nas dalam kehidupan remaja. Nah, teman-teman semuanya, untuk materi kali ini kan memang sudah Bapak jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi akan Bapak ulas kembali, kemudian selanjutnya kita bakal ada ulangan harian. Oke, semuanya udah belajar kan? Oke. Ya, mudah. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menghafal surat An-Nas dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui arti dan kandungan surat An-Nas. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap waspada terhadap bisikan jahat, khususnya itu syaiton. Baik syaiton yang berwujud jin maupun yang berwujud manusia. Betul sekali. Iya, betul sekali. Nah, untuk kompetensi dasar, peserta didik itu harus bisa menghafal surat An-Nas dan arti dari surat An-Nas. Kemudian peserta didik juga harus bisa, adik-adik harus bisa membaca surat An-Nas dengan benar dan tartil. Oke, bisa ya semuanya ya? Bisa. Yang terakhir, peserta didik atau anak-anak itu semuanya harus bisa mengamalkan kandungan surat An-Nas dari kehidupan sehari-hari. Bisa ya semuanya ya? Oke, lanjut ke materi. Ya, materi itu yang di sini yang akan Bapak sampaikan lagi karena sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya, bahwasanya surat An-Nas itu berisi tentang doa dan perlindungan. Betul sekali. Perlindungan dari apa? Betul sekali. Khususnya itu bisikan syaiton. Iya, betul sekali. Nah, ini secara umum ya. Untuk secara lebih jelasnya, kita jelaskan per ayat, itu kan memang sudah dijelaskan oleh Bapak ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi, dirasa semuanya sudah maksud ya, terkait materi yang Bapak jelaskan di hari ini dan pertemuan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan ada ulangan harian. Ini ulangan harian mau dikerjakan sekarang atau buat... Ya, ini dibawa pulang ya. Nanti silakan anak-anak semuanya mengerjakan ya, di rumah ya. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, silakan dibagi ya. Oke, karena untuk ulangan ini dikerjakan di rumah, maka untuk hari ini kita ganti dengan kuis ya. Oke, siap. Untuk ada dong. Oke. Sebutkan surat dalam Al-Qur'an ke 114. Angkat tangan dulu dong. Oke, silakan Mbak Indri. Surat An-Nas, silakan. Bacakan surat An-Nas dengan tartil dan benar. Oke, nanti kalau benar Bapak kasih hadiah. Ini Bapak ada hadiah. Jeng. Oke, silakan. Maju dong Mbak Indri, maju. Oke, silakan.
Oke, pinter sekali, tepuk tangan. Oke, ya. Baik teman-teman adik-adik atau anak-anak Bapak Guru semuanya. Ya, selanjutnya sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan pada materi pada siang hari ini. Jadi, materi yang tadi Bapak sampaikan ada yang bisa menjelaskan sekilas? Mbak Edis sepertinya bisa. Tadi Bapak menjelaskan apa? Bahwa surat Anas merupakan surat yang mengandung tentang doa dan perlindungan. Oke, betul sekali ya. Mbak Edis tadi berarti sangat mendengarkan ya. Untuk PR yang tadi Bapak berikan atau ulangan harian, karena waktunya nggak cukup dikerjakan di rumah ya. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Selanjutnya motivasi dari Bapak ya. Karena di surat Anas juga kandungannya itu tentang perlindungan ya. Jadi untuk usia remaja seperti kalian, silahkan semuanya jaga keimanan kalian. Karena godaan di masa remaja, karena masa remaja itu masa-masa untuk mencari jati diri, betul? Betul sekali. Jadi silahkan kuatkan iman kalian ketika ada bisikan-bisikan buruk dari syaiton yang berbentuk jin maupun syaiton yang berbentuk manusia. Silakan dijauhi. Bisa ya semuanya ya? Oke, semua sudah terlaksana untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita tutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sangat semangat ya sepertinya siang hari ini. Adakah yang tidak masuk? Nihil, alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, di pertemuan selanjutnya kita telah membahas salah satu rukun Islam, yaitu tentang berpuasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan rukun Islam yang selanjutnya adalah tentang zakat. Nah, kalian pernah mendengar atau tidak tentang zakat itu apa sebenarnya? Nah, membersihkan. Oke, membayar? Iya, membayar. Oke, jadi Ibu akan, nah, secara bahasa, zakat itu berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Kemudian secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan. Di sini poin pentingnya adalah bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan dan diberikan kepada golongan atau orang-orang tertentu yang berhak mendapatkannya. Selanjutnya, dalil tentang perintah zakat dalam Al-Quran. Ibu minta tolong kepada teman-teman untuk membacakannya bersama. Berkenan? Oke, kita ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan
tuzakkihim biha al-ayah. Oke, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Poin penting selanjutnya dari zakat adalah membersihkan dan mensucikan. Membersihkan apa kira-kira? Teman-teman ada yang tahu? Harta, oke, membersihkan harta. Yang kedua ada mensucikan. Kira-kira itu mensucikan apa teman-teman selain membersihkan harta? Zakat itu bisa mensucikan jiwa. Oke, mensucikan diri atau jiwa. Iya betul Mas Diva, mensucikan jiwa atau diri. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa tujuan zakat. Jadi yang pertama betul ya, mensucikan diri atau jiwa dari sifat kikir. Karena zakat adalah memberikan harta yang kita miliki. Jadi kita itu memiliki jiwa dermawan dan tidak pelit. Yang kedua ada tadi membersihkan harta, betul. Kenapa harta itu harus dibersihkan? Ada yang tahu? Oh iya betul, jadi bukan hanya piring yang setelah digunakan itu dibersihkan, harta yang kita miliki itu juga harus dibersihkan. Kemudian ada membantu orang lain yang kesulitan seperti fakir dan miskin. Selanjutnya jelas ya, zakat adalah perintah Allah sehingga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, jadi betul yang tadi Mas Diva bilang, zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah adalah termasuk salah satu dari macam-macam zakat. Zakat fitrah dan itu biasanya dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Biasanya apa ya kalau di Indonesia zakat fitrahnya? Beras. Oke, beras. Oke, bisa uang ya. Kalau di sekolah bisa diganti uang yang kemudian uang tersebut untuk membeli beras. Karena di sini ya, kalau zakat fitrah itu merupakan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di Indonesia sendiri adalah beras. Jadi zakat fitrahnya menggunakan beras. Kemudian ada zakat mal. Apa sih mal itu? Artinya mal? Harta. Oke, harta. Jadi selain kita menggunakan beras, harta yang kita miliki itu juga harus dikenakan zakat. Selanjutnya, ada yang pernah mendengar atau mengetahui arti dari mustahik? Apa Mbak Ai? Oke, orang yang berhak menerima zakat. Di sini Ibu ada beberapa gambar ya teman-teman. Ibu mau teman-teman menebak dan menyebutkan siapa aja sih golongan itu. Oke, siap? Oke, yang pertama ini ada apa? Fakir. Oke, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ia berhak untuk menerima zakat. Oke, selanjutnya ini ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan. Tentunya perjalanan di jalan Allah ya untuk halal kebaikan, dan dia di pertengahan jalan itu kehabisan bekal. Kalau naik gunung itu di jalan Allah bukan? Naik gunungnya hanya untuk kesenangan itu. Kesenangan itu bukan ya Mas. Kan nggak mungkin kan kalau orang yang naik gunung itu nggak bawa bekal. Ibnu Sabil di sini itu orang yang membawa bekal, tapi karena saking jauhnya perjalanan, jadi bekalnya dia itu habis, makanya itu boleh menerima zakat. Terus selanjutnya, ini ada gambar bapak-bapak. Miskin. Oke, miskin. Jadi walaupun bapak ini bekerja, tapi beliau belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Iya, jadi beliau berhak untuk mendapatkan zakat. Oke, selanjutnya, ini apa ya? Ini panitianya. Oke, betul. Amil. Kenapa amil itu mendapatkan zakat kira-kira? Oke, karena dia mengurusi zakat ya teman-teman. Jadi amil itu panitia zakat biasanya. Terus ini. Oke, fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Berperang. Oke, berperang di jalan Allah. Jadi fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam. Contohnya di zaman sekarang itu di Palestina sana. Kemudian ini ada gambar apa ini ya kira-kira? Budak. Oke, budak.
Iya, jadi ini atasan dan budaknya ya. Tapi zaman sekarang itu budak sudah tidak ada ya teman-teman. Ini berlaku di zaman Rasulullah saat itu karena budak ini bukan orang yang merdeka. Jadi dia itu berhak mendapatkan zakat untuk memerdekakan dirinya. Yang selanjutnya nih, apa ini? Oke, mu'alaf, betul Mas Doil. Biasanya orang yang mu'alaf itu kan menyebutkan 2 kalimat syahadat. Jadi kenapa orang mu'alaf